Thariqatu Ghairul Mardiyah. Dia punya pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sejarahnya ada orang-orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, fenomena artis hijrah ini bukan fenomena yang kali pertama. Dan kita kalau mau memaklumi, ya memaklumi. Kalau mau tidak memaklumi, ya seharusnya kita upayakan untuk tidak melakukan hal itu. Dengan kita terus kampanye bahwa ajaran agama Islam itu sangat tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang, apalagi sesama umat Islam, memusyrikan seseorang, memunafikan seseorang, dan embel-embel, stempel-stempel buruk kepada orang lain yang berbeda dengannya. Itu yang harus dicatat sama-sama. Five artis yang konon baru hijrah karena awal mulanya mendengar ceramah dari Instagram, potongan video-video pendek, yang kemudian memutuskan untuk berhijrah karena hidayah lewat media sosial. Dan tentu ini saya kira bisa terjadi kepada orang lain, bukan hanya kepada VIP. Itu sangat memungkinkan sekali. Karena pada dasarnya semua manusia, apalagi umat Islam, menginginkan kebenaran. Menginginkan bahwa apa yang dijalankannya adalah sesuai dengan perintahnya. Kita mengharapkan agar nanti kelak mendapatkan syafaatnya, mendapatkan surganya, kan gitu ya. Sehingga berupaya sedemikian rupa agar mendapatkan jalan itu, mendapatkan jalan supaya mendapatkan surga. Berupaya mencari jalan agar mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah, karena pada dasarnya dia sedang mencari kebenaran. Nah, masalahnya orang yang dia percayai sebagai pemandu kebenaran ini patut kemudian kita curigai. Tuh ya, patut kita curigai. Kenapa? Karena kita sering mendapatkan informasi ini. Orang-orang yang mengharamkan, yang memusyrikkan, yang membid'ahkan, bahkan sama persis seperti yang diucapkan oleh Abdul Qadir Jawas. Dia dengkot Wahabi. Sempat viral tuh dulu ya. Dia menyebut musyrik orang atau anak yang sujud kepada orang tuanya. Padahal niat anak itu bukan menganggap orang tuanya adalah Tuhan, tetapi murni akibat penghormatan. Itu loh ya. Nah, kenapa sampai bisa si artis itu percaya kepada sang ustadz ketika mungkin ajaran yang didapatkannya adalah sungkem kepada orang tua, sujud kepada orang tua, itu mendekatkan kepada kemusyrikan, sehingga dia kampanyekan, sehingga dia dakwahkan, katakanlah ya, kepada umat Islam agar tidak melakukan hal itu. Baru hijrah sudah berdakwah. Keren gak? Keren bro. Rentetan kebaikan yang dia lakukan, niatnya itu kan ya. Kenapa?
Apa masalahnya? Karena otaknya kosong. Ya, karena otaknya kosong. Nggak ada perbandingan ilmu pengetahuan agama. Sehingga siapapun orang yang berbicara tentang agama, apalagi gurunya, dia telan habis-habisan. Tanpa dikunyah dulu. Tanpa diperbandingkan dulu. Tanpa di cross check dulu. Karena alat untuk perbandingannya nggak punya. Karena alat untuk meng-cross checknya nggak punya. Ya, itu masalahnya. Apa masalahnya? Karena otaknya kosong. Ya, karena otaknya kosong. Nggak ada perbandingan ilmu pengetahuan agama. Sehingga siapapun orang yang berbicara tentang agama, apalagi gurunya, dia telan habis-habisan. Tanpa dikunyah dulu. Tanpa diperbandingkan dulu. Tanpa di cross check dulu. Karena alat untuk perbandingannya nggak punya. Karena alat untuk meng-cross checknya nggak punya. Ya, itu masalahnya. Tong kosong diisi air, ya udah, airnya itu yang akan mengisi. Ya, itu masalah. Gerakan-gerakan seperti itu nyasarnya kepada orang-orang yang kosong, blank, tidak punya ilmu agama. Contoh sederhana, contohnya gerakan-gerakan seperti itu banyak tumbuh kalau di lingkungan mahasiswa, di kampus-kampus yang notabene itu kampusnya umum, bukan backgroundnya Islam, kampusnya umum notabene. Maka kelompok-kelompok seperti itu kemudian tumbuh di sana, besar di sana, karena kosong mahasiswanya. Mahasiswa sedang ingin mencari jalan kebenaran, disasarlah oleh mereka, tidak punya perbandingan. Besar kelompok-kelompok seperti itu tuh di kampus-kampus yang umum. Kalau di kampus-kampus yang Islam, ini nggak bakalan besar, malah akan ditertawakan, bahan tertawaan. Di kampus-kampus yang Islam itu rata-rata kan santri di dalamnya. Kalau tidak santri pun di dalam kelas belajar tentang Islam. Orang-orang seperti itu kemudian masuk, ingin mencekoki doktrin yang mereka punya, ya tentu akan ditertawakan. Dengan sudah punya modal di kelas kajian ilmu agama, punya perbandingan, dengan punya dasar dia pernah mesantren, pernah ngaji sekolah agama di kampungnya, dia sudah punya perbandingan. Alat perbandingannya mahasiswa yang di kampus Islam itu dia punya, ya, maka nggak bakalan berkembang biak. Bahaya nggak gerakan seperti ini? Bahaya, bro. Orang yang cenderung gampang memusyrikan orang lain itu sangat bahaya. Ini kalau di zaman Sayyidina Ali dulu itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, tampilannya itu nggak mungkin kita kalahkan. Secara tampilan fisik, wah, seolah bahwa dia adalah orang yang paling beriman. Seolah bahwa dia adalah orang yang paling soleh. Seolah dia adalah orang yang paling benar. Tetapi secara tampilan fisik. Tetapi mohon maaf, dia punya pikiran yang ghairul mardiyah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ali memerintahkan memerangi kelompok-kelompok kaum Khawarij yang hobinya adalah memusyrikan orang lain. Dasarnya agama, alat untuk memusyrikannya agama, tetapi dia keliru memahami agama. Makanya kita selalu akan bernaung di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam bahasa simpelnya atau di dalam bahasa Arabnya itu adalah at-thariqatul mardiyah, pola pikir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau ditarik secara simpelnya lagi, ya, yang kalau fikihnya itu menganut kepada
Empat madhab itu Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, udah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya. Itu mereka seperti itu yang sering memusyrikan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu orang-orang khawarij. At-tariqatu ghairul mardiyah. Dia punya pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sejarahnya ada orang-orang seperti ini. Dan mudah-mudahan kita tidak terjerumus, kita tidak termasuk orang yang terpancing oleh jargon-jargon mereka yang selalu mengatakan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal bukan kepada Al-Quran dan hadis, tetapi kepada tafsiran orang itu terhadap Al-Quran, tetapi tafsiran orang itu kepada Al-Hadis. Jadi mari kita kembali kepada tafsiran saya tentang Al-Quran, mari kembali kepada tafsiran saya mengenai tentang Al-Hadis. Inginnya seperti itu. Jargon-jargon seperti itu kan laku, bro, di kalangan orang-orang yang mohon maaf awam tentang ilmu agama. Karena anggapannya itu adalah jalan kebenaran. Orang itu akan membimbing kepada jalan yang benar. Orang-orang teroris itu mohon maaf bisa sangat besar kemungkinan lahir dari orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Picik pengetahuannya tentang agama, sempit pengetahuannya tentang agama. Jangankan menganggap orang yang di luar Islam itu adalah kafir, orang yang di dalam Islamnya juga bisa jadi dikafirkan, dimusyrikan, dimunafikan, dihalalkan darahnya. Ini persoalan panjangnya. Mudah-mudahan kita punya at-tariqatul mardiyah, pola pikir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tampilan fisik semata. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.